Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herina Octavia dari kelas Ilmu Komunikasi B dengan nomor induk mahasiswa 20 30 70 10 79 dengan dosen pengampu Ibu Mariatul Kipiah. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Sosiologi, Antropologi, dan Ruang Lingkupnya. Pengertian sosiologi antropologi adalah penggabungan kedua cabang ilmu sosial yaitu antropologi dan sosiologi. Antropologi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari budaya masyarakat suatu etnis tertentu, sedangkan sosiologi adalah cabang ilmu sosial yang lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya, seperti kesenian tradisional, kehidupan, dan interaksi sosialnya. Ruang lingkup sosiologi. Sosiologi mempelajari struktur sosial yang meliputi perubahan sosial. Ruang lingkup sosiologi lebih luas dari kebanyakan ilmu sosial lainnya, karena mencakup hubungan individu, kelompok di dalam masyarakat. Karena dasar penelitian sosiologi merupakan penggabungan data dari berbagai ilmu pengetahuan, maka ruang lingkup dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekonomi beserta kegiatan usaha secara prinsip, yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. Yang kedua, persoalan sejarah, yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, contohnya usaha, kegiatan manusia, beserta prestasinya yang tercatat dan sebagainya. Yang ketiga, manajemen, yaitu pihak-pihak membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Ruang lingkup antropologi. Yang pertama, antropologi fisik. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evaluasinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis. Melalui aktivitas analisis yang mendalam terhadap fosil-fosil dan pengamatan pada primate-primate yang pernah hidup, para ahli antropologi fisik berusaha melacak nenek moyang jenis manusia untuk mengetahui bagaimana, kapan, dan mengapa kita menjadi makhluk hidup seperti sekarang ini. Yang kedua, antropologi budaya. Antropologi budaya memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia ataupun cara kehidupan dalam masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan materi saya selanjutnya, yaitu salah satu topik sosiologi, antropologi, interaksi sosial, masyarakat dan kelompok sosial, kebudayaan, stratifikasi dan diferensi sosial, perubahan sosial, penyimpanan dan kontrol sosial. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau istilah dengan ilmiah saling berinteraksi. Satu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi negara modern. Misalnya, merupakan kesatuan manusia dengan berbagai macam prasarana-prasarana yang memungkinkan para warga untuk berinteraksi secara intensif dengan frekuensi yang tinggi. Ikatan yang membuat satu kesatuan manusia menjadi satu masyarakat adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupan dalam batas kesatuan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan, karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, yaitu hanya beberapa tindakan naluri, beberapa refleks, dan beberapa tindakan akibat proses fisiologi atau kelakuan membabi buta. Bahkan berbagai tindakan manusia merupakan kemampuan naluri yang terbawa dalam geng bersama kelahiran seperti makan, minum, atau berjalan dengan kedua kakinya, juga dirombak oleh menjadi tindakan kebudayaan. Definisi yang menganggap bahwa kebudayaan dan tindakan kebudayaan itu adalah segala tindakan yang harus dibiasakan oleh manusia dengan belajar juga dianjurkan oleh beberapa ahli antropologi terkena, apalagi A atau tabel A. Definisi yang mereka anjurkan hanya beberapa saja, di antaranya banyak definisi lainnya
yang pernah dilakukan tidak hanya para sarjana antropologi, tetapi juga para sarjana ilmuwan lainnya seperti sosiologi filsafat. Manusia adalah jenis makhluk hidup yang juga hidup dalam kelompok. Dengan demikian, maka pengetahuan mengenai asas-asas kehidupan berkelompok yang sebenarnya telah dapat dipelajari pada berbagai jenis protozoa. Serangga dan bintang berkelompok tersebut juga penting untuk mencapai pengertian mengenai kehidupan berkelompok makhluk manusia. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu analisis perilaku masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19 dan kiat menjaga kesejahteraan jiwa. Awal tahun 2020 ini, umat manusia di seluruh dunia digoncang dengan penyakit virus corona COVID-19 yang membuat kepanikan di mana-mana. Ratusan ribuan manusia terinfeksi dan ribuan lainnya meninggal dunia. Untuk Indonesia sendiri, pemerintah telah memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dalam mengatasi wabah ini. COVID-19 selama ini ditetapkan oleh pemerintah masih mencerminkan keamanan, baik itu dalam bentuk PSBB, social distancing, dan sebagainya. Keamanan ini berakibat bahwa pola-pola penanganan COVID itu tidak terlaksana dengan optimal. Kemudian, teknis penerapan social separation. Penanganan COVID-19 dengan pola social separation yang memisahkan kelompok masyarakat berdasarkan situs kesehatan, memisahkan yang sehat dan yang memisahkan yang sakit. Ini harus menjadi sebuah gerakan sosial yang total. Kita dapat bersatu pada dan saling membutuhkan rasa saling peduli satu dengan yang lainnya, sehingga tumbuh cinta kasih yang mungkin dalam waktu belakangan ini manusia mengedepankan kebencian konflik. Polusi berkurang dari bumi sehingga bumi memiliki waktu untuk memperbaiki dirinya, sehingga dapat menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggal. Aspek selanjutnya adalah mengenai kondisi positif. Seseorang yang memiliki kondisi positif dapat dengan baik beradaptasi dengan situasi untuk dapat dalam kondisi yang positif. Kondisi wabah beberapa hal ini dilakukan seperti melakukan aktivitas hiburan dalam rumah, mengobrol bersama keluarga, makan bersama-sama keluarga, olahraga bersama keluarga, ataupun tukar pikiran dan lain-lainnya. Baik, kesimpulan dari materi yang ketiga yaitu masih banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak peduli dan tidak mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah untuk mengurangi pandemi virus corona. Ini diakibatkan oleh salah satu konsep di dalam psikologi yang dinamakan bisa kognitif. Bisa kognitif adalah kesalahan sistematis berpikir yang mempengaruhi keputusan dalam penilaian yang berbuat seseorang. Baik, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.